sudah bisa login di akun SSC ASN. Tetapi pada saat login, teman-teman termasuk kategori pelamar dengan prioritas 1. Namun, setelah dicek-cek ternyata ada tampilan yang seperti ini. Nah, kira-kira gimana solusinya? Kalau mau tahu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait SSCN yang saat ini sudah bisa diakses. Namun pada saat login, teman-teman termasuk kategori pelamar dengan prioritas 1. Nah, setelah dicek-cek ya, ada tampilan yang seperti ini. Ya, di sini ya, bahwasanya beberapa hari yang lalu situs SSC ASN itu tidak bisa diakses ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa login di akun ini dengan tampilan yang baru. Jadi pertama-tama ya, tampilan baru SSC ASN itu adalah seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman termasuk kategori pelamar prioritas 1, 2, atau 3, maka teman-teman langsung saja di sini memasukkan nomor induk kependudukan, password, lalu silahkan masuk atau bergabung ya. Nah, password di sini adalah password yang kita gunakan pada saat membuat akun pada tahun 2021 teman-teman. Jadi teman-teman yang termasuk kategori pelamar 1 hingga 3 itu tidak perlu membuat akun teman-teman. Yang membuat akun itu siapa? Yang membuat akun itu adalah teman-teman pelamar yang belum pernah mengikuti seleksi P3K sebelumnya. Jadi ceritanya tahun ini baru pertama kali mengikuti seleksi P3K teman-teman. Oke, jadi Hidayah fokus ke pelamar prioritas 1 teman-teman ya. Setelah teman-teman login dan berhasil masuk ya, maka tampilan berikutnya adalah seperti ini, memilih jenis seleksi. Dan berikutnya adalah dikatakan bahwa Anda akan mendaftar sebagai P3K guru. Kalau kesehatan berarti di sini adalah P3K kesehatan. Kemudian di data Dapodik di sini tertulis ada status prioritas teman-teman. Apakah termasuk prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas 3, dan ini terkunci teman-temannya, tidak bisa terganti, ini otomatis dari sistem. Dan sekolahnya teman-teman itu dari mana, ini juga by system. Nah, jadi kalau teman-teman termasuk pelamar prioritas 1, maka di sini langsung tertulis ya prioritas 1. Kemudian dicek-cek ke bawah lagi akan ada tampilan seperti ini. Nah, kalau teman-teman mendapatkan tampilan yang seperti ini dari SSC ASN, maka yang mana dikatakan bahwasanya Anda mendapatkan penempatan dan lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Berarti teman-teman sudah aman, alhamdulillah ya. Ternyata tinggal menunggu pengumuman berikutnya di akhir. Jadi teman-teman tinggal menunggu proses-proses yang lain. Teman-teman yang prioritas 2, 3 dan pelamar umum itu menyelesaikan prosesnya. Teman-teman tinggal duduk cantik menunggu pengumuman teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman di sini termasuk kategori sudah sangat aman ya, karena tinggal menunggu pengumuman. Dan berikutnya yang jadi masalah adalah ketika teman-teman mendapat layar tampilan SSC ASN yang seperti ini, Anda tidak mendapatkan penempatan. Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Jadi di sini ada opsi untuk turun status. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman memilih untuk tidak turun status, berarti teman-teman akan menunggu pendaftaran P3K tahun berikutnya. Ya, sebentar Hidayah simulasikannya bentukannya seperti apa. Namun teman-teman jika memilih turun status, maka maksudnya adalah teman-teman memilih apakah memilih termasuk pelamar prioritas 2 atau 3.
Kalau disimulasikan seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bagi pelamar prioritas 1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas menjadi P2 atau P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Kita simulasikan seperti ini teman-teman. Kita lihat pada gambar ya. Misalkan pelamar prioritas 1 mata pelajaran MIPA ketika login di SSC ASN dan dikatakan bahwa ia atau seseorang ini belum mendapatkan penempatan, maka orang ini atau pelamar prioritas 1 ini boleh memilih apakah setuju statusnya tetap sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini sambil menunggu pengangkatan atau formasi lowong pada tahun-tahun berikutnya, ataukah jika tidak setuju maka pelamar prioritas 1 ini bisa turun prioritas atau memilih turun prioritas menjadi pelamar prioritas 2 atau 3 atau termasuk pelamar umum. Nah, cuma seperti itu teman-teman. Ketika memilih untuk menjadi pelamar prioritas 2 atau pelamar prioritas 3, maka akan mengikuti tahapan yang sudah menjadi ketentuan bahwasanya pelamar prioritas 2 atau 3 ini akan mengikuti kualifikasi akademik ya, ada penilaian latar belakang, kesesuaian akademik dan beberapa penilaian lainnya. Kemudian jika memilih menjadi pelamar umum, maka tentunya harus mengikuti seleksi kompetensi sebagaimana ia telah mengikuti seleksi kompetensi pada tahun 2021. Jadi seleksi kompetensinya ini sama ketika kita telah mengikuti tes P3K tahun 2021. Nah, seperti itu. Tes 2021 itu sama dengan tes bagi pelamar umum di tahun 2022 ini teman-teman. Nah, berbeda dengan pelamar prioritas 2 dan 3 tadi ya, yang tidak mengikuti seleksi kompetensi lagi, tapi cuma ada beberapa penilaian yang akan dilakukan. Nah, setelah itu ketika sudah dinyatakan lulus, barulah ia bisa mendapatkan penempatan misalkan di sekolah SD, yang kita ketahui bahwasanya IPA ini tentunya linear dengan guru SD juga. Seperti itu teman-teman. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini, dan jikalau menurut teman-teman informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ya. Jangan sampai teman-teman yang lain sangat membutuhkan informasi ini. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh ya dituliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.